Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pendi. Bagaimana kabarnya Pak Pendi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya saat sekarang ini baik, Bu. Alhamdulillah. Sebagaimana yang kemarin Pak Pendi sampaikan kepada Siska, kata Pak Pendi hari ini kita mau bertemu. Iya, Benar begitu ya Pak Pendi? iya. Ya. Kira-kira Pak Pendi sekarang sedang di mana nih Pak Pendi? Oh, saya sekarang lagi di rumah, Bu. Lagi di rumah. Sehat Iya. semua keluarga Pak Pendi? Demam sikit nih, Bu. Karena Iyalah. Cuaca mungkin ya Pak Pendi ya, pengaruh cuaca ya, sekarang memang sedang tidak ini. Mudah-mudahan kita doakan semoga keluarga Pak Pendi cepat sehat, kita semua juga bisa sehat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari ya Pak Pendi. iya, Bu. Pak Pendi, kemarin kan Pak Pendi mengatakan hari ini mau bertemu. Sekarang kita sudah bertemu nih Pak Pendi. Iya, Bu. Kira-kira apa yang akan kita bicarakan kali ini Pak Pendi? Yang kita bicarakan hari ini adalah buku berkenan dengan topik kita kemarin itu. Oh, yang telah saya sampaikan sebelumnya. Ketika melaksanakan proses pembelajaran, kurangnya minat siswa itu mengikuti pembelajaran sebelumnya. Oh, iya. Ya. Baik. Nah, Pak Pendi, kira-kira dari pembicaraan kita hari ini, apa hal yang ingin dicapai kira-kira Pak Pendi? Yang ingin dicapai tentu jelas hasilnya maksimal, Bu. Ketika itu pembelajaran yang kita sampaikan itu media yang kita antarkan sama siswa itu tercapai. Oh iya, tercapai. Baik, Pak Pendi, kira-kira menurut Pak Pendi, eh, dari masalah yang tadi Pak Pendi sampaikan, apa menurut Pak Pendi yang kira-kira bisa Pak Pendi lakukan atau Pak Pendi usahakan untuk mengatasi masalah yang tadi Pak Pendi sampaikan? Berkait dengan masalah yang saya sampaikan itu dengan strategi yang telah saya laksanakan. Belum juga bertemu dengan titik yang saya harapkan. Kalau boleh tahu Pak Pendi, anak masalah pembelajaran yang Pak Pendi ceritakan itu seperti apa Pak Pendi? Masalah yang saya temui di dalam kelas itu uh, ketika menyampaikan pembelajaran anak itu tidak fokus, Bu. Bahkan kemudian dia juga tidak mengerti. Oh, itu yang saya temukan, Bu, dengan berbagai macam strategi metode yang saya arahkan sama dia, ya dia tidak mampu mengikutinya. Oh iya. Sehingga ketika saya berikan latihan tugas, dia hanya mampu membuat soal saja, Bu. Bahkan ada juga yang tidur ketika saya memberikan pembelajaran. Waktu saya memberikan pembelajaran itu, ketika saya bangunkan itu, dia tuh rasanya tidak terima, dia keluar lapangan. Nah, inilah yang membuat saya kewalahan. Oh, baik. Kira-kira Pak Pendi dengan masalah atau anak yang Pak Pendi hadapi tadi, apa saja strategi yang bisa dilaksanakan kira-kira Pak Pendi supaya dia mau belajar dengan baik begitu? Strategi yang telah saya gunakan itu dalam berbagai macam cara. Saya adakan diskusi sama dia, saya tanyakan latar belakangnya kenapa tidur saja di sekolah, kemudian anak yang satu lagi kenapa ribut, sering keluar-keluar, tidak mau diatur. Nyatanya dia senyum saja jawabnya, ketawa-ketawa aja, entah mengerti dia yang saya sampaikan atau tidak. Tapi kalau saya lihat, bukan saya saja yang mengalami seperti itu, wali kelas juga kewalahan. Oh iya. Ya. Kalau boleh tahu Pak Pendi, dari cerita yang tadi Pak Pendi ceritakan, berarti kan seluruh guru sepertinya dari cerita Pak Pendi ini mengalami kewalahan begitu ya Pak Pendi menghadapi anak yang tidak menceritakan ini. Betul begitu ya Pak Pendi? Iya. Kalau boleh tahu Pak Pendi, kira-kira anak Pak Pendi ini termasuk tipikal anak-anak yang bisa belajar reguler dengan teman-teman atau tidak Pak Pendi? Kemarin tuh diusulkan ibu para sekolah tes psikolog tuh
Hasilnya Bu, kayaknya nggak mampu dia sekolah di sekolah normal, seperti di sekolah biasa Bu. Oh iya. Kayaknya cocoknya di sekolah luar biasa. Nah, Hmm. ketika itu juga telah disampaikan sama orang tuanya. Juga orang tuanya tuh menganggap sekolah luar biasa itu besar, anunya, apanya namanya, biayanya. Sementara dia tidak sanggup kan itu. Kemudian kami memberikan solusi, cuman menentukan sekolahnya saja, tapi di mana tempatnya belum kami sampaikan, yang enggak murah lah. Baik Pak Pendi, kira-kira apa saja yang bisa dilakukan oleh Pak Pendi maupun pihak sekolah untuk membantu anak kita ini Pak Pendi? Rasa yang bisa untuk membantu anak itu tentu kita berbicara sama orang tuanya. Kalau seandainya anaknya ditahankan sudah sampai kelas 3, yang kelas 2 belum juga pandai menulis, kemudian belum mengerti apa-apa, kemudian ini yang disampaikan sama orang tuanya, diminta pandangan sama orang tuanya Bu. Kalau ditahan saja anaknya di sini, apakah target ibu nanti, keinginan ibu nanti tercapai? Kalau menurut kami ini tentu tidak tercapai kan itu. Uh, Oh ya, baik Pak Pendi. Luar biasa sekali rencana yang akan Pak Pendi laksanakan. Nah, kemudian tadi saya juga mendengar pihak sekolah mendapatkan usulan dari psikolog begitu bahwa anak ini sebaiknya lebih akan terpenuhi kebutuhannya jika di sekolah khusus begitu ya Pak Pendi. Tapi orang tuanya ternyata terkendala biaya. iya, Nah, apakah sekolah sudah ada rekomendasi sekolah atau bagaimana begitu dengan orang tuanya yang cocok oh, gitu untuk anak ini dengan kondisinya? ya Bu, tadi juga telah saya menyinggung pertanyaan ibu ini. Oh, cuman kami mengusulkan SDLB Bu, tetapi di mana tempatnya, di mana yang cocok untuk dia di segi biaya, belum kami sampaikan Bu. Kemarin juga pernah saya berbincang dengan teman juga Bu. Ternyata ada di Kota Bukit Tinggi ini yang sekolah SDLB yang negeri itu Bu. Kemudian tidak begitu banyak biayanya. Ah, Kalau anak yang berkebutuhan khusus seperti yang saya alami itu, tentu cocoknya kepada SDLB tersebut. oh iya, berarti sudah ada gambaran nih Pak Bendi sekolah SDLB yang ada di Bukit Tinggi berarti begitu kira-kira ya Pak Bendi ya? Sudah Oh iya. Dari beberapa rencana yang tadi sudah Pak Pendi utarakan, kira-kira yang mana nih Pak Pendi rencana yang akan menjadi prioritas atau yang akan lebih dulu dilaksanakan Pak Pendi? itu yang ragu kami hari ini Bu. Ketika kami memanggil orang tuanya sampaikan kelemahan anaknya seperti itu, orang tua itu tetap tidak mau anaknya tergolong kepada misi. Dia menganggap anaknya itu normal terus. Bahkan Hmm. dia sampai nangis, dia bilang sama kepala sekolah, biarkan anak saya sini Pak, biarkan anak saya sini Bu. Mungkin belum muncul gaya belajarnya katanya. Hmm. Nah, di sana kami juga terdiam Bu, tidak bisa juga kami memaksakan. Oh iya, Ya, baik. Lalu kira-kira Pak Pendi menghadapi situasi ini apa yang kira-kira bisa Pak Pendi lakukan atau strategi yang bisa kita kerjakan terhadap orang tua ini kira-kira Pak Pendi? Karena kan memang kata Pak Pendi tadi anaknya memang sebaiknya pindah ke SMP, nah, sementara orang tuanya belum menerima. Apa kira-kira Pak Pendi strategi yang terbayang atau terpikirkan bisa kita lakukan Pak Pendi? kalau yang terbayang bagi saya sebagai guru dinas studi, tentu saya berpatokan kepada nilai yang dia capai, yang telah ditetapkan. Ini kemampuan dia belum ada sama sekali. Apa yang saya suruh belum ada yang tuntas. Jadi coba ibu berpikir, kalau seperti ini terus anak ibu sampai kelas 6 nanti, apakah ibu tidak merasa dirugikan? Kalau ibu merasa dirugikan rasanya, tentu sejak
hari ini ibu bisa mengambil tindakan supaya anak ibu bisa belajar normal dengan obat atau guru yang dia temukan. Oh iya, saya paham, Pak Fendi. Berarti kan, seperti yang Pak Fendi katakan ini sepertinya Pak Fendi akan menjalin komunikasi dengan orang tua, seperti itu berarti ya Pak Fendi ya? Iya. Iya. Terkait, sekolah luar biasa tadi Pak Fendi, kan berarti tadi Pak Fendi sudah, sekolah dan juga Pak Fendi sudah menemukan ternyata ada sekolah luar biasa yang baik untuk anak kita ini. Nah, kira-kira bagaimana Pak Fendi, yang akan dilakukan terkait sekolah luar biasa ini terhadap anak kita ini Pak Fendi? Uh, ya seperti yang saya sampaikan tadi lah Bu, mungkin kami mencoba mengulang memanggil orang tuanya kembali, menyampaikan juga kelebihan sekolah tersebut kepada orang tua itu supaya dia masuk akal apa yang kami sampaikan tuh Bu. Kemudian dia juga termotivasi menyalurkan anaknya sekolah di sana. Oh, iya. Nah, baik Pak Fendi, Pak Fendi sudah menyebutkan tadi beberapa rencana yang akan dilaksanakan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak kita ini. Kira-kira kapan nih Pak Fendi jangka waktu akan dilaksanakan kegiatan aksi kita ini Pak Fendi? Mungkin di dalam minggu ini kami coba untuk mengadakan kolaborasi sama orang tuanya dengan kepala sekolah, dengan guru kelasnya, dengan guru olahraga. Oh ya, baik Pak Fendi. Kemudian Pak Fendi, minggu ini akan dilaksanakan dan tadi juga Pak Fendi sudah sebutkan, saya sebetulnya tadi mau bertanya kira-kira siapa yang akan dilibatkan, ternyata sudah terbayang langsung oleh Pak Fendi orang-orang yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini. Nah, alhamdulillah ya Pak Fendi, berarti hari ini, kita sudah mengetahui atau Pak Fendi sudah mendapatkan rencana aksi yang akan dikerjakan. Nah, kalau boleh tahu Pak Fendi, dari hasil coaching kita yang sudah baru saja kita laksanakan, apa yang Pak Fendi rasakan dari coaching yang sudah kita laksanakan tadi nih Pak Fendi? Oh, yang saya rasakan pada saat sekarang ini cukup lega, cukup tenang perasaan saya ketika suatu persoalan yang saya temukan dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada saya, maka di sana terpancinglah pemikiran saya untuk menemukan jalan keluar apa yang tindakan yang seharusnya yang saya laksanakan. Alhamdulillah. Jadi kira-kira apa nih Pak Fendi yang bisa kita simpulkan dari kegiatan coaching kita hari ini menurut Pak Fendi? Yang bisa kita simpulkan ini setiap sesuatu yang kita hadapi di dalam lokal pasti berbagai macam persoalan antara siswa. Kemudian juga kita bisa menyikapinya dengan baik, dengan bagus. Kemudian juga selalu mencari solusi atau mencari jalan keluar yang terbaik supaya cepat tercapainya pendidikan yang kita inginkan. Oh baik, luar biasa sekali. Baik Pak Fendi, apakah masih ada Pak Fendi kira-kira yang mau disampaikan terkait masalah anak-anak kita ini Pak Fendi? Karena kita dibatasi waktu Bu, saya cukupkan Bu. Oh baik, berarti Pak Fendi sudah mendapatkan tadi solusi untuk permasalahan anak kita tadi ini ya Pak Fendi ya. Kemudian Pak Fendi juga sudah merancang kapan waktu pelaksanaannya. Saya doakan Pak Fendi, mudah-mudahan apa rencana yang tadi sudah Pak Fendi utarakan ini bisa terlaksana dan semoga semua masalah yang ada di sekolah terkait pelaksanaan pembelajaran terhadap anak-anak kita itu dapat Pak Fendi selesaikan dan juga pelaksanaan pendidikan yang berpihak pada murid tentunya yang kita inginkan itu bisa terlaksana dengan baik. Semangat Pak Fendi, selamat berjuang, semoga semua masalah yang ada bisa terselesaikan. Iya Bu, terima kasih Bu. Nah iya, kita bertemu kembali Pak Fendi di lain waktu. Nah, mudah-mudahan nanti kita bertemu kembali untuk berbagi cerita baik dari rencana yang telah kita laksanakan. Kita akhiri Pak Fendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.